Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Anissa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NPM 2210301017. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah berbicara dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala rahmat, berkah, dan nikmatnya yang jumlahnya tak terhingga. Kesehatan dan karunia yang kita nikmati hari ini dan tidak lain itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga segala keterlimpahan berkah yang serupa kepada keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita, dan Masya Allah, dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beraktivitas hari ini, ternyata kita yang terpilih olehnya untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir di sini diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga juga kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluar dari sini kita mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya jadi teringat dengan seseorang yang sangat berjasa bagi saya pribadi, bagi hadirin semua, dan tentunya bagi bangsa ini. Beliau adalah seorang wanita yang semakin kita bertambah dewasa, ternyata usia mereka semakin menua. Teman-teman yang saya sayangi, benar sekali, bahwa perempuan hebat, perempuan yang sangat berjasa, tidak lain tidak bukan adalah ibu. Dalam menjalani kehidupan ini, bisa kita sederhanakan. Ada 3 pengorbanan besar seorang ibu untuk anaknya. Pengorbanan yang pertama dapat kita lihat seperti ibu rela menggendong kita ke sana kemari selama 9 bulan 10 hari, bahkan bisa lebih. Pada masa-masa kehamilan tersebut, seorang ibu mulai merasakan betapa repotnya untuk bekerja, sulitnya untuk mencari posisi yang tepat untuk mencuci, bahkan merasa kesusahan saat sedang istirahat. Teman-teman yang saya banggakan, berlanjut ke pengorbanan ibu yang kedua, ialah masa-masa seorang ibu merawat dan membesarkan kita. Mulai dari diri ini lahir ke dunia, menyusui, belajar tersenyum, merangkak, berdiri, berlari, lalu membaca. Semuanya berkat pengorbanan tulus seorang ibu. Ia sangat bahagia ketika kita bisa menceritakan segala kisah kita di sekolah, tentang nilai ujian, ketika kita mendapatkan nilai 100, atau tentang sulitnya ulangan yang kita mendapatkan nilai yang rendah, dan tentang hal-hal berkesan lainnya. Sampailah diri ini kanak-kanak, remaja, lalu menjelang dewasa. Semakin seorang anak bertambah umur, semakin seorang ibu banting tulang membantu ayah demi mencukupi kebutuhan kita. Sedangkan kita sebagai seorang anak seringkali hanya bisa mengeluh kepada ibu tentang uang jajan yang kurang, tentang kuota internet yang habis, tentang baju yang mulai kusam, dan lainnya. Lalu, seperti apa pengorbanan ibu yang ketiga? Nyatanya, ibu juga berjuang sepenuh hati untuk melepaskan kita. Bila kita adalah seorang laki-laki, maka ibu akan melepaskan kita untuk tinggal serumah dengan istri. Lalu, beliau akan kesepian di masa tuanya. Demikian juga bila kita seorang anak perempuan. Lagi-lagi, ibu akan melepaskan kita kepada calon suami kita. Dan surga pun segera berpindah menjadi ridho kita adalah ridho dari seorang suami. Tapi, dari ketiga pengorbanan dan perjuangan seorang ibu tersebut, satu pun belum cukup bagi kita sebagai anak untuk membalas pengorbanan dan jasa seorang ibu. Sebagai seorang anak, kita lebih banyak membantah dan bermuka masam dibandingkan tersenyum. Tersenyum bahagia mendengar cerita ibu kita. Tambah lagi ketika seorang ibu sering mengulang-ulang ceritanya.
Itu artinya bahwa beliau semakin tua dan semakin renta. Pada akhirnya, bersyukurlah kita yang pada hari ini masih didampingi seorang ibu. Jika ibu masih hidup, tolong jangan sia-siakan kesempatan untuk berbakti dan menaatinya. Dan jika ibu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berusahalah untuk menjadi seorang anak yang soleh demi membahagiakan beliau di alam sana. Dan kita perlu ingat, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Umar, ia berkata, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Mudah-mudahan kita juga bersama-sama ibu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Banyak hal yang tidak berguna dan banyak juga pembicaraan yang sama sekali tidak dapat kita jadikan sebuah inti dari perbuatan kita. Dalam pidato saya, sudah saya sampaikan kiranya. Saya sebagai pembicara, semoga apa-apa yang saya sampaikan untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi, semoga mengandung sebuah hikmah dan manfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.